sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari nomor 1. Pertanyaannya, kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, kita perhatikan rangkaian di tengah punya rangkaian berbentuk jembatan. Ada titik A, B, D di bagian atas, ABD di bagian atas. Nah, rangkaian A, C, D, sedangkan ini itu berada di bawah. Di bawah. Nah, dengan resistor tengahnya ini berjumlah 5 volt. Nah, tujuan kita adalah mencari hambatan apa agar kita bisa hitung arus yang mengalir dari baterai 18 volt. Karena bentuknya jembatan, kita tidak bisa langsung menggabungkan secara seri maupun paralel. Bisa jadi kita cek dulu bagaimana arus membagi. Kita misalkan titik A ini punya potensi 6 volt. Sedangkan titik B ini punya 1 volt. Ini kita perhatikan ya, 1 volt. Nah, tujuannya supaya nanti gampang mencari hambatan ekuivalen. Kalau kita hitung arus yang masuk ke node B dan C, akhirnya kita cara menghitungnya adalah di sini ya, arus VB sama dengan 2 per 3 volt dan VC-nya sama dengan 2 per 3 volt. Nah, ini itu hasilnya sama-sama berhasil dapat angka 5 volt. Lalu kita masukkan ke rumus I 1 dibagi 2 ohm ditambah 1 dikurangi VC dibagi 1. Nah, ini kita gabungkan rumus VB nya I sama dengan 1 dikurangi VB nya itu 2 per 3 dibagi 2 ditambah 1 dikurangi 2 per 3 dibagi 2. Hasilnya 1 per 3 ditambah 1 per 3, kemudian ini dibagi 2. Hasilnya 1 per 6 ditambah 1 per 3, hasilnya 1 per 2. Jadi hasil dari ini itu adalah 1 per 3 dikali 2 adalah 6. Kemudian kita bisa mencari V bagi di rumusnya 1 bagi 2 hasilnya 2 per 3. R total kita baru bisa menghitung R totalnya itu 2 karena hasil dari sini 2 ditambah 0,8. Kenapa ditambah 0,8? Karena di sini berjumlah 0,8 yang hasilnya 2,8. Baru kita bisa menghitung kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Jadi rumusnya itu I sama dengan V dibagi ini berarti 18 dibagi 2,8. Hasilnya 6,4. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Soalnya, besar kuat arus listrik di satu yaitu 9. Kita tulis diketahui besar kuat arus listrik di satu itu 9 ampere. Sedangkan besar arus listrik di 2 itu sama dengan 15 ampere. Dan besar I3-nya ada 6 ampere.
Pertanyaannya, tentukan total induksi medan magnet dan arahnya pada titik P yang terletak di pusat lingkaran. Nah, perhatikan gambarnya. Perhatikan di gambar, kita punya 3 arus di sini, di 2, di 3. Titik P pada pusat lingkaran dan jari-jari 6 cm ini sama dengan 0,0. Nah, rumus medan magnet oleh kawat torus itu adalah D Nah, kita bisa hitung sebelumnya untuk menentukan arah pakai aturan tangan kanan itu I-nya itu ke atas dan memutar ke arah B. Jadi dia muter gini dan dia masuk ke bidang. I2 ke bawah, I2 ke bawah ini dia keluar bidang dan I1 ke atas ini dia masuk bidang karena ada tanda-tandanya ini ya. Kita bisa masukkan angka ke dalam rumus ini. Jadi kita hitung B1 sama dengan 4 dikali 10 karena jumlah mu ini selalu 4 kali 10 minus 7 dikali 9 dibagi 2 kali 6,6 sama dengan ini bisa kita coba hasilnya ya. Ini itu arahnya masuk, B1 arahnya masuk, arah masuk tidak. Selanjutnya kita hitung B2 sama rumusnya dikali 10 tambah minus 7 dikali sedangkan B2 adalah 15 berarti 15 dibagi 2 kali 6 tambah 6 sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 5. Ini bisa dicoba juga, jadi tapi ini itu arahnya keluar bidang. Terus itu kita bisa cari yang ini. Tapi karena dia rumusnya setelah lingkaran, berarti B sama dengan bagi 4 jadi B3 sama dengan 4I dikali 10 minus 7 dikali 6 dibagi 4 dikali 0,6 sama dengan 3 dikali 14 kali 10 tambah 12. Nah, kalau udah dapat semuanya ini, kita bisa masukin ke rumus B karena yang ditanya arah pada titik P yang terletak di pusat lingkaran. B total. B2 karena B2 ini bidang di diagram B2 ditambah karena dia masuk ke diagram B1 ditambah B3 dia keluar bidang juga jadi minus kita masukin 5 dikali 10 minus 5 ditambah 3 kali 10 pangkat minus 5 ditambah 3 kali 14 10 pangkat minus 15 itu hasilnya min 1,14 dikali 10 pangkat minus 5. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari nomor 3. Pertanyaannya, terdapat 3 kawat sejajar seperti pada gambar di bawah. Tentukan besar gaya Lorentz pada kawat. Di soal ini ada 3 gambar kawat sejajar dan kita mencari gaya pada kawat nomor